Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi seminar proposal tugas akhir saya. Dimulai dari latar belakang, pembangunan infrastruktur terus mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Adapun kebutuhan material terbesar dalam pembangunan adalah semen. Namun, tanpa kita sadari, produksi semen memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Menurut International Energy Agency tahun 2018, semen menyumbang 7% dari total emisi karbon di seluruh dunia. Angka ini pun diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Melihat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, dalam beberapa tahun terakhir, tengah dikembangkan penelitian terkait beton geopolimer, yang mana material semen sebagai agen pengikat atau binder disubstitusi dengan material pozolan. Material pozolan ini kaya akan kandungan silika dan mampu menjadi substituen semen. Salah satu material limbah dengan kadar silika yang cukup besar adalah fly ash. Fly ash sendiri merupakan abu hasil pembakaran batu bara pada PLTU. Kadar silika pada fly ash mencapai 50-60%, sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai material pozolan. Terlebih mengingat kuantitasnya yang sangat melimpah di Indonesia. Data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah fly ash mencapai 8,3 juta ton. Berangkat dari latar belakang tersebut, saya, Jaga Perwira, NRP 072, mengusulkan topik penelitian tugas akhir berjudul Performa Beton Geopolimer berbasis High Calcium Fly Ash dengan variasi molaritas alkali aktivator. Yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari high calcium fly ash, kemudian menentukan mix desain beton yang optimal, serta mengetahui pengaruh dari variasi molaritas alkali terhadap karakteristik beton geopolimer yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Fly ash sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tipe F dan tipe C. Parameter pembeda utama dari keduanya adalah kadar kalsiumnya. Fly ash kelas F memiliki kadar kalsium di bawah 10%, atau biasa dikenal sebagai low calcium fly ash. Sedangkan untuk kelas C berada di atas 10% dan disebut juga high calcium fly ash. Penerapan fly ash kelas C terbukti mampu untuk diimplementasikan untuk beton skala konstruksi. Sedangkan untuk fly ash kelas F dengan kadar kalsiumnya yang tinggi menyebabkan setting time-nya yang rendah sehingga kurang efektif untuk diimplementasikan. Dalam pembuatan beton geopolimer sendiri terdapat dua metode pencampuran. Yang pertama ada metode basah. Dalam metode ini digunakan alkali aktivator dalam bentuk larutan yang kemudian dicampur dengan bahan lain. Sedangkan untuk metode kedua yaitu pencampuran kering, digunakan alkali aktivator dalam wujud padatan, yang kemudian digiling bersamaan dengan prekursor fly ash menjadi semen geopolimer. Setelah itu baru dicampur dengan agregat dan air. Adapun dalam tugas akhir ini, digunakan metode pencampuran kering, mengingat kelemahan dari material fly ash kelas C atau high calcium fly ash adalah setting time-nya yang relatif pendek. Dan menurut Bayu Aji tahun 2017, metode ini terbukti mampu memperpanjang setting time dan meningkatkan kualitas dari beton. Berikut merupakan diagram alir dari penelitian tugas akhir ini, dimulai dari studi literatur, kemudian pengumpulan dan pengujian material, dilanjutkan dengan penentuan mix desain dari beton, kemudian pembuatan beton geopolimer, serta pengujian sampel beton, yang mana hasil dari pengujian sampel tersebut kemudian akan dianalisis. Berikut merupakan beberapa pengujian material yang dilakukan. Untuk material prekursor, dalam hal ini fly ash, dilakukan uji berat jenis sesuai standar ASTM C18878. Kemudian uji XRF untuk mengetahui komposisi senyawa penyusun dari prekursor, serta uji XRD untuk mengetahui fase senyawa di dalamnya. Fase senyawa dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kristalin dan amorf.
Semakin besar kadar fasa senyawa amorf di dalam suatu material, maka akan semakin reaktif. Sedangkan untuk material agregat yang menjadi filler pada beton akan dilakukan uji berat jenis, analisis gradasi butir, dan kadar air resapan. Berikut merupakan tahapan pembuatan beton yang dimulai dari pembuatan semen geopolimer yang merupakan campuran dari fly ash dengan alkali aktivator dalam bentuk padatan, yang mana keduanya dihaluskan secara bersamaan dengan menggunakan alat ball mill. Kemudian ada mixing beton. Pada tahap ini, semen geopolimer yang telah dibuat sebelumnya dicampur dengan material agregat dan air. Setelah itu dilakukan uji selam untuk mengetahui homogenitas dan workability dari beton. Standar yang digunakan adalah SNI 1972 tahun 2008. Setelah dinyatakan telah memenuhi standar uji selam, beton segar kemudian dimasukkan ke dalam cetakan atau biasa disebut dengan casting. Baru kemudian dilakukan curing atau perawatan beton. Selama proses pengerasan akan terjadi proses hidrasi yang mengeluarkan panas cukup tinggi. Tujuan dari curing ini adalah untuk menjaga kadar air dalam beton dan mencegah timbulnya retak dini. Setelah itu, dilakukan beberapa pengujian pada sampel beton. Yang pertama ada uji kuat tekan, yang mana merupakan parameter pengujian paling mendasar pada beton untuk mengetahui performa beton yang dihasilkan. Kemudian dilakukan uji kuat tarik. Nilai kuat tarik sendiri biasanya berkisar antara 8-15% dari nilai kuat tekannya. Parameter ini sangat penting untuk dapat memprediksi perambatan dan ukuran letak di dalam struktur. Kemudian nomor 3 ada uji permeabilitas untuk mengetahui kemudahan suatu cairan atau gas dalam melewati beton. Bisa dibayangkan, semakin mudah suatu beton dilewati oleh cairan, maka baja tulangan di dalamnya akan semakin berisiko terjadi korosi. Kemudian ada uji porositas yang dilakukan untuk mengetahui besarnya persentase pori di dalam beton. Adanya pori di dalam beton tentu dapat mengurangi durabilitasnya. Porositas juga memiliki korelasi terhadap permeabilitas, yang mana semakin besar nilai porositas, maka angka permeabilitasnya juga akan semakin besar pula. Selanjutnya dilakukan uji UPV untuk mengetahui kepadatan dari beton dengan memanfaatkan kecepatan gelombang ultrason. Semakin padat karakteristik dari beton, maka kekuatannya akan semakin meningkat pula. Dan terakhir ada uji resistivitas yang tujuannya untuk mengetahui kemampuan beton dalam menghambat arus listrik. Parameter ini erat kaitannya dalam perhitungan proses laju korosi pada baja tulangan di dalamnya. Demikian pemaparan dari saya terkait topik penelitian tugas akhir yang saya usulkan. Kritik dan saran dari seluruh pihak akan sangat berharga dalam menyusun penyempurnaan materi ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.